Vea berkata sambil meneguk minumannya, "Lo sudah lihat target kita, kan?" "Iya, gue udah lihat. Apa yang harus gue lakukan?" Evelyn bertanya kepada Vea. "Lo hanya perlu melakukan apa yang gue suruh. Selebihnya urusan gue." Vea tidak ingin Evelyn tahu lebih rinci rencananya. "Tapi lo yakin dengan begini Raymond akan mau kembali lagi menerima gue?" Evelyn memastikan apa yang dijanjikan Vea padanya. "Iya, gue yakin. Lo tenang aja." Vea kembali meyakinkan Evelyn. Vea sengaja menemui Evelyn dan memanas-manasi hatinya. Ia sengaja memprovokasi Evelyn, mengatakan kalau Raymond membuang Evelyn karena Nora. Mendengar itu tentu saja membuat Evelyn dendam pada Nora. Untuk melancarkan aksinya, Vea sengaja menyuruh Evelyn untuk mengenal Nora melalui sahabatnya, Kayla, agar Nora tidak waspada terhadap Evelyn. "Sekarang jalankan rencana berikutnya. Pergilah. Dan jangan lupa berikan minuman ini pada Nora." Vea menyerahkan segelas minuman kepada Evelyn. Evelyn menerima minuman yang diberikan Vea. Kemudian, ia melangkah mendekati Nora yang masih bersama Bram dan Dion. Vea mengetik sesuatu di handphonenya. Ia mengirim pesan kepada Alex. Evelyn terus melangkah mendekati Nora dan berdiri di sampingnya saat sudah dekat. "Nora, Kayla memintaku untuk membawamu kepadanya. Ayo ikut denganku." Evelyn mengajak Nora untuk mengikutinya. "Kayla di mana, emangnya?" Nora bertanya tentang keberadaan sahabatnya. "Ia menunggu di sebelah sana. Ayo." Evelyn kembali mengajak Nora. "Aku ke tempat Kayla dulu, ya." Nora berpamitan pada Dion dan Bram. "Tapi, Raymond bilang kamu harus menunggu di sini dan jangan kemana-mana." Dion mencoba mengingatkan kata-kata Raymond. "Udah nggak apa-apa. Aku bentar aja kok, aku akan ajak Kayla ke sini. Kalian tunggu di sini dulu, nanti aku kembali lagi." Nora mencoba meyakinkan temannya. "Ya sudah. Jangan lama-lama, ya. Kami nggak mau dimarahi Raymond karena kamu nggak ada." Dion kembali memberitahu Nora. "Oke, siap." Nora pun pergi mengikuti Evelyn dari belakang. Evelyn terus membawa Nora menjauh dari jangkauan mata Dion dan Bram. Ia melangkah menuju kursi yang tersedia di sana. "Mana Kaylanya?" Nora bertanya saat tidak menemukan keberadaan Kayla di sana. "Tadi dia menunggu di sini." "Oh, mungkin dia lagi ambil minum." "Udah, kita tunggu di sini saja, dia pasti akan ke sini lagi." Evelyn mengajak Nora untuk duduk menunggu Kayla. "Aku susul Kayla saja. Aku juga mau ambil minum." Nora ingin segera menemui Kayla. "Nggak usah, Nora. Aku sudah mengambilkan minum untukmu. Nih, untukmu." Evelyn memberikan minuman yang diberikan Vea tadi kepada Nora. "Ini untukku." Nora merasa tidak enak jika menerima minuman dari Evelyn. "Iya, untukmu. Minumlah sambil menunggu Kayla." Evelyn kembali berkata bahwa minuman itu memang untuk Nora. Minuman itu kini sudah berpindah ke tangan Nora. Nora melihat minuman itu dan berpikir positif karena Evelyn adalah teman Kayla. Ia percaya saja pada teman sahabatnya itu. Nora mulai meneguk minuman yang diberikan Evelyn. Evelyn, yang melihat Nora meminumnya, menyunggingkan senyum. "Kok Kayla belum juga ke sini, ya? Lama sekali." Nora kembali bertanya kepada Evelyn. Ini, Kayla barusan mengirim pesan padaku. Katanya dia menunggu kita di kamar hotel. Dia lagi ada masalah sedikit dan butuh bantuan." Evelyn memasang wajah khawatir untuk membuat Nora percaya. "Kayla kenapa, Evelyn? Ayo kita ke tempat Kayla. Aku takut terjadi hal buruk padanya." Nora cemas mendengar perkataan Evelyn. Pikiran buruk tentang Kayla membuat Nora semakin khawatir. Mengingat Kayla pergi dengan seorang cowok, Nora semakin cemas. Ia takut Kayla dalam keadaan buruk dan butuh bantuannya. Nora mencoba menghubungi nomor Kayla, tapi tidak ada jawaban.
Kalau begitu, ayo kita lihat Kayla. Evelyn berdiri dari duduknya, diikuti Naura yang mengikutinya. Keduanya berjalan keluar dari ballroom, menaiki lift menuju kamar hotel yang dituju. Naura masih merasa cemas, takut terjadi sesuatu pada Kayla. Sementara itu, Evelyn asyik mengetik sesuatu di handphonenya. Rencana berjalan lancar. Target sudah masuk perangkap. Evelyn mengirim pesan kepada Fea. Ting. Bunyi lift berbarengan dengan pintu lift yang terbuka lebar, menandakan penumpang telah sampai di lantai tujuan. Evelyn keluar dari lift, diikuti Naura di belakangnya. Mereka berjalan menuju sebuah kamar dengan buru-buru. Naura ingin segera sampai dan menemui Kayla. Kenapa rasanya ngantuk sekali, ya? Naura merasa heran kenapa matanya terasa berat sekali. Naura mencoba menggoyangkan kepalanya. Ia berusaha membuka matanya lebar-lebar. Kayla di mana? Apa masih jauh kamarnya? Padahal Naura belum berjalan terlalu jauh, tapi rasanya sudah terlalu jauh. Sabar, Ra. Bentar lagi juga sampai. Evelyn meminta Naura sedikit sabar. Langkah Naura terhenti saat merasa ada yang aneh. Ia tidak lagi mendengar perkataan Evelyn secara keseluruhan. Matanya terasa berat sekali. Tiba-tiba, ia terduduk dan roboh dengan sendirinya. Dengan sigap, Evelyn menahan tubuh Naura yang hampir tertidur di lantai. Ternyata obatnya sudah bereaksi, Evelyn bergumam saat melihat keadaan Naura. Yang ia tahu, Fea sengaja memasukkan obat tidur ke dalam minuman yang diminum Naura tadi. Sepertinya dosisnya cukup tinggi hingga membuat Naura tertidur dengan cepat. Evelyn segera memapah Naura dengan susah payah ke dalam kamar yang sudah diatur oleh Fea. Ia hanya mengikuti perintah Fea. Evelyn merobohkan tubuh Naura di atas kasur di dalam kamar itu. Ia menatap Naura dengan perasaan bersalah. Namun, perasaan itu ia tepis jauh-jauh saat mengingat Raymond. Kata Fea, hanya ini cara untuk membuat Raymond kembali tertarik padanya. Evelyn mematikan lampu di dalam kamar hotel dan hanya menyisakan satu lampu di atas nakas yang menerangi kamar dengan cahaya temaram. Setelah itu, ia meninggalkan Naura sendirian di sana. Evelyn tidak tahu apa yang akan terjadi pada Naura. Fea tidak mau mengatakan rencana yang lebih rinci padanya. Fea sedang duduk bersama Alex. Alex langsung menemuinya saat membaca pesan dari Fea yang memintanya untuk bertemu. Minumlah. Aku mengambilnya khusus untukmu. Fea menyodorkan segelas minuman kepada Alex. Nanti saja. Katakan dulu apa rencanamu. Alex bertanya tanpa basa-basi. Santai sedikit. Minumlah dulu, biar enak bicaranya. Fea kembali menyodorkan minuman kepada Alex. Dengan enggan, Alex meraih gelas itu. Ia meneguk minuman hingga menyisakan setengah. Biar urusan cepat selesai. Alex berbicara dalam hati sambil meneguk minuman yang diberikan Fea. Sekarang, ayo katakan apa rencanamu. Alex kembali bertanya kepada Fea. Fea menyunggingkan senyum saat melihat Alex meneguk minuman yang ia berikan. Ini, ambillah. Fea memberikan sebuah kunci kamar kepada Alex. Untuk apa kau memberiku kunci kamar? Alex heran dengan maksud Fea. Pergilah. Naura sedang menunggumu di sana. Ia ingin bertemu berdua denganmu mumpung Raymond masih sibuk dengan acara ini. Fea mengatakan tipu muslihat kepada Alex. Apakah itu benar? Alex kembali bertanya dengan tidak percaya. Buktikan saja. Kau tinggal mengeceknya sendiri, Fea berkata seakan menantang Alex untuk membuktikannya. Alex mengambil kunci kamar yang diberikan Fea. Ia beranjak meninggalkan Fea untuk membuktikan sendiri dengan mata kepalanya. Apa benar Naura sedang menunggunya? Selamat bersenang-senang, Alex. Jangan sampai kau mengecewakan aku. Fea bergumam saat melihat Alex yang semakin menjauh darinya. Alex melangkah memasuki lift dan menekan tombol lantai yang akan ia datangi. Ting. Kenapa tubuhku rasanya aneh, ya? Alex bergumam sendiri saat keluar dari lift.
Ada desiran aneh dalam tubuhnya, tapi ia hanya menganggap itu angin lalu. Pintu lift terbuka dengan sendirinya. Alex sudah sampai di lantai tujuan. Ia segera mencari nomor kamar yang tertera di kunci yang ada di tangannya. Alex menggunakan kunci untuk menggases pintu yang ada di hadapannya. Ia melangkah memasuki kamar hotel itu. Alex penasaran saat mendapati ruangan yang terlalu temaram. Naura. Alex memastikan keberadaan Naura dengan memanggilnya. Alex menangkap bayangan tubuh yang tergeletak di atas kasur kamar. Melihat itu, ia mulai merasakan hal aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Kenapa terasa panas? Ya. Alex bergumam saat merasakan tubuhnya mulai memanas. Melihat bayangan tubuh wanita di atas kasur membuatnya semakin menggila. Jiwa dalam dirinya menuntun kaki dan tubuhnya mendekat ke arah tempat tidur. Naura. Alex menyebut nama Naura dengan gairah yang tak tertahankan. Raymond memberikan sambutan di atas panggung mewah yang disediakan pihak hotel. Setelah itu, ia membuka acara gala dinner dengan diiringi tepuk tangan meriah dari para tamu undangan. Setelah membuka acara dengan sukses, Raymond langsung turun dari panggung dan berjalan menuju tempat di mana Naura tadi berada. Tapi langkahnya terhenti saat ada yang memanggil. Kak Ray. Suara Fea yang memanggil membuat Raymond menoleh. Ada apa? Raymond menjawab seadanya. Kak, aku bingung mau bilang pada kakak atau tidak. Fea menampilkan ekspresi yang membuat Raymond keheranan. Katakan saja apa itu. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi, Raymond meminta Fea berbicara. Tadi aku melihat Naura dan Alex masuk ke sebuah kamar. Fea menampilkan ekspresi ragu-ragu. Apa kau salah lihat? Raymond bertanya kembali pada Fea. Aku tidak mungkin salah lihat, Kak. Kalau kakak nggak percaya, ayo kita lihat ke sana, Fea mengajak Raymond. Benarkah? Kamu jangan coba main-main denganku, Raymond menatap ke arah Fea. Aku tidak main-main. Kalau tidak percaya, ayo ikut aku melihat kekasih tercinta kakak itu sedang berbuat apa, Fea kembali mengajak Raymond. Itu tidak mungkin. Naura bukan orang seperti itu. Raymond menolak untuk percaya kepada Fea. Kakak ikut saja denganku. Aku bisa menjamin itu. Fea berusaha meyakinkan. Oke, aku akan ikut denganmu. Tapi dengan satu syarat, kalau kamu bermain denganku, aku tidak akan tinggal diam. Kau akan menerima konsekuensinya, Raymond berkata tegas kepada Fea. Baik, aku siap untuk itu. Fea menyanggupi perkataan Raymond. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Tapi jika tuduhanmu pada kekasihku tidak terbukti, kau harus siap angkat kaki dari perusahaanku. Raymond menegaskan. Aku menyanggupi itu. Tapi aku tidak akan keluar dari perusahaan kakak karena apa yang aku katakan adalah kenyataan, Fea berkata penuh percaya diri. Baiklah, aku akan mencoba mempercayaimu, ujar Raymond. Raymond dan Fea terus berjalan menuju kamar yang tadi ditinggalkan oleh Evelyn. Nah, ini dia, Kak. Mereka pasti lagi ada di dalam sini, Fea berkata sambil menunjuk pintu kamar yang dimaksud. Raymond segera menghubungi pihak hotel dan meminta untuk membukakan kamar yang ada di hadapan mereka. Setelah kunci pintu dibukakan oleh petugas hotel, Raymond melangkah masuk, diikuti Fea. Melihat kondisi kamar yang cahayanya redup dan temaram, Raymond menekan tombol lampu di dekat pintu masuk. Fea terkejut melihat siapa yang ada di atas kasur kamar hotel itu. Matanya menatap tidak percaya pada apa yang ia lihat. Di sana ada Alex bersama seorang wanita yang baru pertama kali ia lihat. Apa yang kalian lakukan? Alex berbicara dengan napas memburu. Ia terkejut dengan kedatangan Fea dan Raymond, tapi lebih terkejut lagi melihat wanita yang dalam kondisi asteris. Siapa kamu? Alex bertanya pada wanita yang ada di atas kasur bersamanya. Melihat situasi yang semakin memburuk, Raymond keluar dari kamar hotel itu.
Vea tetap mengikuti Raymond dari belakang. Ia tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Bagaimana bisa Noura berubah menjadi wanita lain? Ataukah Evelyn yang mengkhianatinya? Besok kau tidak perlu lagi datang ke kantor. Raymond pergi dan berlalu dari hadapan Vea. Tapi, Kak, belum selesai bicara, ia sudah ditinggalkan oleh Raymond. Sial. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa rencanaku bisa gagal begini? Vea masih kesal dengan apa yang terjadi. Bagas datang menemui Raymond yang berjalan di koridor kamar hotel. Ia sengaja menemui bosnya setelah dipanggil Raymond. Bagaimana persiapan lamarannya? Apa ada kendala? Raymond bertanya kepada Bagas yang berjalan beriringan dengannya. Semuanya aman terkendali, bos. Bagas berkata mantap kepada bosnya. Baguslah kalau begitu. Raymond berkata dan terus berjalan di koridor hotel. Di mana Noura sekarang? Raymond ingin segera menemui kekasihnya dan melihat keadaannya. Noura berada di tempat yang aman, bos. Ayo saya antar ke sana. Bagas menjadi petunjuk arah. Ayo. Raymond mulai melangkah menuju tempat Noura berada, ditemani Bagas. Raymond sudah mengetahui rencana Vea dari awal. Ia sengaja melonggarkan pengawasannya agar Vea semakin leluasa menjalankan rencananya. Ini semua ia lakukan untuk mendepak Vea jauh-jauh dari hidupnya, sehingga Vea tidak akan bisa lagi melukai kekasihnya. Segala kemungkinan yang terjadi sudah diantisipasi oleh Raymond. Ia menugaskan Bagas untuk standby memperhatikan gerak-gerik Vea dan melaporkan segala yang terjadi padanya. Ia sengaja membiarkan Vea menjalankan rencananya memberikan obat tidur pada minuman Noura, tentunya dengan pengawasan Bagas. Itu dilakukannya agar Vea berpikir rencananya berhasil dan berjalan dengan baik. Saat Evelyn meninggalkan Noura di kamar, Bagas langsung bertindak memindahkan Noura ke tempat yang aman. Raymond memiliki akses di hotel milik ayahnya, yang mempermudahnya melakukan apa yang ia mau, termasuk membuka pintu kamar hotel tempat Noura berada. Sekarang, Raymond sudah berada di tempat Noura. Melihat Noura yang seperti orang tidur membuatnya merasa bersalah. Maafkan aku, sayang, Raymond membelai rambut Noura dengan pelan. Ia merasa bersalah saat menatap wajah Noura yang terlelap tidur. Saya permen keluar dulu, bos. Kalau ada perlu, tinggal hubungi saya saja. Bagas yang masih berada di sana berpamitan meninggalkan bosnya. Baiklah. Kau tolong urusi dulu acara lamaran yang aku mau itu. Raymond kembali memberikan perintah kepada Bagas. Baik, siap, bos. Saya akan menyiapkan apa yang bos butuhkan secepat mungkin. Bagas berlalu meninggalkan Raymond yang masih setia menatap Noura.